Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami akan membahas materi tugas UAS, yang mana tugas ini diberikan langsung oleh dosen Pak Depi, yang mana beliau merupakan dosen pengajar mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika Cimolejaya. Baik, di sini kami membahas materi tentang ataupun kami menyelesaikan tugas itu dengan membuat komputerisasi sistem penerimaan karyawan pada PT Web Mediatek dalam kurung perusahaan fiktif, yang mana PT Web Mediatek ini merupakan memang tidak ada perusahaannya, tetapi kami membuatnya ini demi untuk memperlancar tugas kami, sehingga kami membuat PT Web Mediatek ini. Baik, kita lanjut saya. Oke. Kami sendiri merupakan kelas 12 4C03, di mana kami dalam satu kelompok ini memiliki anggota 6 orang. Yang pertama Iik Permana, berikut dengan NIM-nya Jerry Rinaldo, yaitu saya sendiri, Pebi Sanjaya, Silva Alfiana, Zihan Asnurida, dan Ayu Sefrika. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Kami berenam bekerja bersama-sama sehingga terciptalah tugas ini. Baik, latar belakang masalah. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang, merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi, dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan. Baik, tadi keskip ya. Perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Proses penerimaan karyawan pada PT Web Mediatek dilakukan secara online, mulai dari pengumpulan berkas yang dikirimkan melalui email, login di halaman web, dan juga seleksi online dengan pengisian soal-soal psikotes secara online sebagai salah satu syarat penerimaan karyawan di PT Web Mediatek. Pada akhirnya, semua proses pendaftaran tersebut, mulai dari pengumpulan berkas sampai dengan pengumpulan hasil seleksi, dapat diakses pada website tersebut. Maksud dan tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah web program Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun maksud dari penulisan ini adalah, yang pertama, menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan menerapkan pada PT Web Mediatek untuk mempermudah penerimaan dan penyeleksian karyawan PT Web Mediatek, merancang dan meningkatkan PT Web Mediatek, melakukan uji coba terhadap sistem informasi penerimaan karyawan yang telah dirancang dan dibuat untuk PT Web Mediatek. Baik, kita lanjut. Ternyata ruang lingkupnya sampai sini ya. Baik, untuk ruang lingkup, untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka kami membuat batasan permasalahan, yaitu mengenai sistem penerimaan karyawan berbasis web pada PT Web Mediatek dengan menggunakan Conditionator Framework, HTML, PHP, dan CSS. Sistem tersebut difokuskan untuk memudahkan PT Web Mediatek dalam hal penerimaan karyawan. Baik, berikut itu saja mungkin materi yang saya sampaikan, karena selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, karena kita di sini memang kerja kelompok secara online. Jadi kita berbagi tugas dan berbagi materi yang harus kita sampaikan demi memperlancar materi ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pebi Sanjaya akan meneruskan materi dari saudara Jerry Rinaldo. Landasan teori. Konsep dasar web
Bab ini berisikan penjelasan tentang konsep dasar dari sistem serta peralatan pendukung atau yang disebut tool system yang digunakan. 1. Website. Di sini ada internet, web browser, dan web server. Lalu 2. Bahasa pemrograman. Di sini berisikan kode igniter, HTML, PHP, dan CSS. 3. Basis data. Di sini ada exam, PHP MyAdmin. Lalu 4. Model pengembangan perangkat lunak. Di sini ada SDLC atau yang bisa disebut System Development Life Cycle. 5. Struktur navigasi. Di sini berisikan struktur linear, struktur hierarki, struktur non-linear, struktur hybrid. Lalu 6. Eternity Relationship Diagram atau yang disebut IRD. 7. Logical Record Structure atau yang bisa disebut LRS. Kemudian di sini ada website. Website merupakan media informasi yang diakses menggunakan internet. 1. Internet merupakan kumpulan jaringan yang secara bersama menyediakan layanan informasi seperti online chat, email yang dapat diakses secara umum. 2. Web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil dan menyajikan sumber informasi web. 3. Web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini ada bahasa pemrograman. 1. Kode igniter. Kode igniter adalah sebuah web aplikasi network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. 2. HTML adalah bahasa standar pemrograman untuk membuat halaman web yang terdiri dari kode-kode teks tertentu, kemudian kode-kode tersebut diterjemahkan oleh web browser untuk menampilkan halaman web yang terdiri dari berbagai macam format. Lalu 3. PHP pemrograman interpreter, yaitu proses penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan. 4. CSS atau yang biasa disebut Cascading Style Sheet adalah suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Di sini ada basis data. Basis data merupakan manajemen pengaturan dalam sistem. Basis data dikelompokkan serta dipecah menjadi beberapa bagian agar dapat dikemas atau disimpan dalam database. Di sini ada 1. Exam merupakan program Apache pada web server dan MySQL server yang berfungsi sebagai perintah layanan pembuatan database. 2. PHP MyAdmin bagian dari web server, yaitu perangkat lunak pada Apache dengan kapasitas yang besar agar dapat dioperasikan dan diproses secara optimal. Lalu di sini ada model pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada analisa sistem yaitu SDLC, yang bisa disebut System Development Life Cycle, atau sering disebut sebagai proses mengembangkan untuk mengubah suatu sistem perangkat lunak yang salah satunya adalah model waterfall. Sekian dari saya materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Asurida akan melanjutkan materi pembahasan selanjutnya. Di sini kita masuk ke dalam pembahasan struktur navigasi. Struktur navigasi termasuk struktur terpenting dalam pembuatan suatu web, di mana rantai antar halaman secara interaktif berpindah dari satu ke lainnya. Struktur navigasi sendiri mempunyai kelompok yang berbeda. Ada struktur linier yang hanya memiliki satu rangkaian cerita yang terurut dan tidak diperkenankan adanya percabangan. Struktur ini biasanya dipakai untuk mempresentasikan multimedia yang tidak terlalu membutuhkan interaktivitas. Kedua, ada struktur hierarki. Struktur ini menggunakan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Pada tampilan utama disebut sebagai master page, sedangkan untuk tampilan cabang disebut sebagai slave page. Yang ketiga, ada struktur non-linear. Struktur ini merupakan percabangan di mana tidak ada slave page maupun master page yang dibentuk seperti
siklus rotasi. Terakhir ada siklus hybrid. Terakhir ada struktur hybrid. Struktur ini menggabungkan semua struktur yang ada, seperti master page dan slave page digabungkan membentuk siklus rotasi. Selanjutnya ada gambaran struktur linear. Struktur linear gambarannya terurut dan tidak memiliki cabang. Kedua ada gambaran dari struktur hierarki. Struktur hierarki memiliki cabang yang disebut sebagai slave page dan tidak terurut biasanya. Yang ketiga ada struktur nonlinear. Nah, di sini struktur nonlinear tidak memiliki slave page seperti struktur hierarki seperti ini. Terakhir ada gambaran dari struktur hybrid. Nah, struktur hybrid memiliki cabang-cabang yang banyak. Dia menggabungkan master page dan slave page, dan gambarannya seperti ini. Selanjutnya ada rancangan struktur navigasi. Dalam pembuatan website ini menggunakan struktur navigasi dari nonlinear. Dan setiap tampilan menggunakan master page dan slave page, yang berarti kedudukannya adalah sama. Struktur navigasi terdiri dari bagian-bagian dari struktur yang ada pada halaman website. Selanjutnya masuk ke dalam struktur navigasi pada front aplikasi. Pada halaman depan ada bagian home yang merupakan tampilan awal dari aplikasi kita, dan ada halaman pengumuman yang terdapat alur pendaftaran, informasi, dan passing grade. Dan selanjutnya ada About Use yang merupakan halaman yang dapat memberikan info profil perusahaan. Dan ada tampilan registrasi yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran oleh peserta. Dan terakhir ada Login. Login digunakan jika sudah meregistrasi dan melakukan pembayaran. Dan melakukan pendaftaran. Selanjutnya ada struktur navigasi backhand. Kalau yang tadi front, dan ini ada backhandnya. Tampilannya seperti ini. Ada dashboard, ada informasi pendaftaran, data panitia, ada formasi, dan juga jenis soal, pertanyaan soal, data peserta, dan data nilai. Seperti ini tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Alfiana akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Zian Asnurida. Di sini saya akan membahas tentang IRD dan LRS, Entity Relationship Diagram atau IRD. Menurut Fata, Entity Relationship Diagram adalah suatu model jaringan yang digunakan sebagai susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. IRD merupakan model jaringan data yang menekankan pada struktur dan hubungan antar data IRD. Komponen diagram pada Entity Relational Diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada gambar persegi panjang. Entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua ada gambar belah ketupat, itu relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jenis hubungannya antara lain satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada gambar oval atau lingkaran, itu atribut, yaitu karakteristik dari entity atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Lalu di sini kita mempunyai IRD untuk aplikasi kita, di mana terlihat di sini kita mempunyai 8 tabel, yaitu tabel admin, tabel peserta, tabel informasi, tabel webdev, tabel jawaban, tabel pertanyaan, tabel soal, serta tabel nilai, di mana setiap tabel mempunyai atributnya masing-masing, serta mempunyai primary key-nya masing-masing. IRD dari aplikasi penerimaan
karyawan PT Web Mediatek, yaitu tabel peserta memiliki relasi dengan tabel WebDev, di mana masing-masing peserta hanya dapat memilih satu informasi atau formasi WebDev. Lalu, tabel peserta memiliki relasi dengan tabel jawaban atau many to one, yang dimana masing-masing peserta dapat menjawab banyak soal yang diberikan. Tabel nilai memiliki relasi dengan tabel soal one to many, yang dimana dalam banyak soal hanya akan mendapatkan satu nilai, yaitu nilai total. Lalu tabel soal memiliki relasi dengan tabel pertanyaan one to one, yang dimana satu soal berlaku untuk satu jawaban. Sedangkan tabel admin dengan tabel informasi tidak memiliki relasi ke semua atau tabel lainnya. Lalu yang kedua adalah LRS, record structure. Logical Record Structure menurut Yudi merupakan database manajemen sistem DBMS yang pada basis data yang disimpan dan digambarkan melalui diagram blok untuk direlasikan berdasarkan tipe data dari IR diagram. Perancangan Logical Record Structure memiliki keterkaitan yang mirip dengan Entity Relationship Diagram, di mana suatu tabel dinyatakan sebagai entitas dan suatu field dinyatakan sebagai atribut. Logical record structure dalam hubungan perubahan yang terjadi mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. One to one, pada entitas yang dihubungkan menggambarkan antara satu cardinality atribut tabel database dengan satu atribut tabel lainnya. One to many, pada entitas yang dihubungkan menggambarkan antara satu cardinality atribut tabel database dengan banyak atribut tabel berdasarkan primary key yang dituju pada satu maupun banyak. Lalu many to many, pada entitas antar cardinality atribut tabel database dari kedua tabel menjadi banyak, memiliki origin key sebagai primary key yang diambil dari kedua entitas sebelumnya. Lalu, hubungan campuran antara entitas yang dihubungkan dengan kedua keterangan record one to many atau one and many agar menjadi diagram IR model pada umumnya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kardinalitasnya atau hubungannya di IRD sebelumnya. Lalu kita lihat LRS untuk aplikasi kita. Di sini kita mempunyai 8 tabel seperti yang sudah dijelaskan pada IRD. Ada tabel soal, tabel nilai, tabel pertanyaan, dan sebagainya, di mana tabel soal memiliki atribut ID soal, nama soal, jumlah soal, minimal benar, passing grade, dan total nilai. Di mana ID soal menjadi primary key dari tabel soal. Lalu tabel nilai mempunyai atribut ID nilai, nilai peserta, ID soal, di mana ID nilai menjadi primary key dari tabel nilai dan ID peserta serta ID soal menjadi origin key dari tabel nilai. Lalu tabel pertanyaan mempunyai atribut ID pertanyaan, option 1 sampai 5, jawaban dan ID soal, di mana ID pertanyaan menjadi primary key untuk tabel pertanyaan, serta ID soal menjadi origin key dari tabel pertanyaan. Lalu tabel WebDev mempunyai atribut ID WebDev, nama WebDev, jumlah formasi, jumlah peserta, lampiran, di mana primary key-nya adalah ID WebDev. Lalu tabel jawaban mempunyai atribut ID jawaban, list soal, list jawaban, waktu mulai, status jawaban, waktu selesai, ID peserta, di mana primary key-nya adalah ID jawaban dan origin key-nya adalah ID peserta. Lalu tabel informasi mempunyai atribut ID informasi, nama kegiatan, tanggal pendaftaran, tanggal tutup, tanggal lulus ADM, tanggal ujian CAT, waktu pengerjaan, dan alur pendaftaran, di mana ID informasi menjadi primary key dari tabel informasi tersebut. Lalu tabel peserta mempunyai banyak atribut dibandingkan tabel lainnya, yaitu ID peserta, NIM, password peserta, nama peserta, IPK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor HP, email, foto, berkas peserta,
tanggal selesai pendaftaran, status verifikasi, dan ID webdep, di mana ID peserta menjadi primary key dari tabel peserta dan ID webdep menjadi foreign key dari tabel peserta. Lalu tabel admin memiliki atribut ID admin, username, password, dan nama, di mana ID admin menjadi primary key dari tabel admin. Untuk relasinya bisa dilihat di gambar. Lalu yang tidak mempunyai relasi ke semua tabel atau ke tabel lainnya yaitu hanya tabel informasi dan tabel admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Euseprika. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Cilpa Alfiana. Di sini saya akan membahas tentang analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah secara garis besar membahas tentang kebutuhan sistem aplikasi. Pengguna yang akan memanfaatkan aplikasi ini dapat menggunakan aplikasi penerimaan karya berbasis web. Di sini ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu jenis kebutuhan yang berisi tentang apa saja proses yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Yang pertama, di sini ada login administrator. Pada prosedur login sistem dapat menerima input dari pengguna admin berupa username dan password, di mana jika data tersebut diinput oleh pengguna akan dibaca oleh sistem untuk kemudian diproses ke dalam basis data. Jika yang diinput bernilai benar, maka sistem melakukan pengecekan ke dalam basis data untuk menemukan data dari ID dan password yang diinput oleh pengguna. Jika data tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan, dan jika benar, maka sistem akan mengakses halaman menu utama. Kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan non-fungsional pada aplikasi penerimaan karyawan berbasis web pada PT Web Mediatek, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan hardware. Kebutuhan hardware adalah perangkat keras atau hardware yang dimiliki penyansika saat ini sudah 90% memenuhi standar kebutuhan minimum spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi penerimaan karya berbasis web. Yang kedua adalah kebutuhan software, yaitu adalah analisa kebutuhan merupakan awal untuk menentukan perangkat lunak yang dihasilkan. Yang ketiga adalah kebutuhan brainware. Kebutuhan brainware dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan hardware komputer maupun software komputer. Selanjutnya adalah pengujian unit. Pengujian unit ini kita ada dua. Yang pertama adalah pengujian unit dengan black box testing pada page login. Yang kedua, pengujian unit dengan black box testing pada halaman home. Implementasinya, implementasi pada program sistem penerimaan pegawai atau recruitment system pada perusahaan PT Web Mediatek menggunakan metode black box testing. Metode black box testing merupakan pengujian program yang mengutamakan pengujian terhadap kebutuhan fungsi dari suatu program. Tujuan dari metode black box ini adalah untuk menemukan kesalahan fungsi pada program. Pengujian dengan metode black box testing dilakukan dengan cara memberikan sejumlah input pada program. Di sini ada halaman page login. Di sini ada skenario pengujian, hasil yang akan didapatkan, dan kesimpulannya. Yang pertama, jika kita atau pengguna mengosongkan password, username, dan confirm password, kemudian klik button sign, maka hasil yang didapat adalah sistem menolak akses sign dan menampilkan pesan, "Maaf, Anda belum memasukkan username dan password." Di sini hasilnya akan valid. Yang kedua, hanya mengisi username dan mengosongkan password, kemudian klik sign. Di sini juga hasilnya adalah sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan, "Maaf, Anda belum memasukkan password." Di sini juga akan valid hasilnya. Yang ketiga, hanya mengisi password dan confirm password tetapi mengosongkan username. Sistem juga akan menolak akses sign dan menampilkan pesan, "Maaf, Anda belum mengisi username." Di sini juga valid. Yang keempat adalah memasukkan username
password dan confirm password dengan data yang salah, kemudian klik login. Di sini hasilnya juga akan menolak akses untuk masuk, menampilkan pesan maaf username dan password salah. Di sini juga akan valid hasilnya. Yang kelima adalah memasukkan username dan password dan confirm password dengan benar, kemudian klik login. Sistem memberikan akses masuk dan akan valid keterangannya. Halaman home sama seperti yang tadi. Yang pertama adalah saat di halaman home kembali klik menu home, maka halaman ditampilkan tetap berada di home. Di sini juga akan valid hasilnya. Yang kedua, pada menu home dan klik menu registrasi, sistem akan berpindah dari halaman home kepada halaman registrasi. Di sini juga akan valid hasilnya. Yang ketiga adalah pada halaman home dan klik di menu About Us, halaman berpindah dari dan menampilkan halaman About Us. Yang keempat adalah pada halaman home dan klik text button Read More, halaman akan berpindah dari menu pada halaman pemberitahuan lowongan. Yang kelima adalah pada halaman home dan klik pengumuman, maka akan keluar submenu, pengumuman, dan jadwal. Di sini juga akan valid hasilnya. Nah, di sini adalah halaman home pada PT Web Mediatek. Di halaman home ini kita akan menemukan home, pengumuman, about us, registrasi, dan login. Lalu yang selanjutnya adalah halaman pengumuman alur pendaftaran. Nah, di sini adalah alur pendaftaran atau apa saja cara-cara yang akan dilakukan oleh si peserta ini untuk mendaftar di PT Web Mediatek, atau seperti syarat apakah aja yang akan bisa dipenuhi oleh sang pendaftar untuk memenuhi atau untuk mengirim lamarannya pada PT Web Mediatek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya I Permana akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Baik, untuk tahap implementasi di sini saya akan memaparkan apa saja terdapat pada halaman pengumuman informasi. Nah, di mana di sini itu terdapat halaman informasi. Jadi di sini itu adalah seperti halaman informasi lowongan. Terdapat bahwa ada front end developer dan back end developer, dan di sini tuh halamannya sebenarnya belum menjelaskan bahwa untuk tugas ini itu kita menggunakan template dari Academy, dan ini template ini kita jadikan menjadi front end website. Nah, di sini kita bisa jelaskan ada terdapat home, pengumuman, about us, registrasi, login, dan di samping itu ada nomor telepon perusahaan. Nah, di bawah itu formasi. Ini adalah dari halaman formasi, terdapat front end developer dan back end developer. Pada halaman selanjutnya itu masih di dalam submenu pengumuman. Sebenarnya submenu pengumuman tadi terdapat alur pendaftaran, terus formasi dan passing grade, di mana passing grade ini adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh sistem untuk melihat seberapa besar nilai yang didapatkan oleh para peserta. Oke, next. Nah, pada penjelasan sebelumnya tadi, di saat penjelasan di struktur navigasi, di sini itu untuk About Us itu mengenai tentang PT tersebut, yaitu di sini PT Web Mediatek merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa.
Nah, jasa di sini adalah bagaimana atau jasa pembuatan website yang dilakukan oleh klien dan sebagainya. Oke, next langsung ke penjelasan berikutnya. Di sini adalah halaman login panitia. Oke, sebenarnya untuk login di sini ini hanya untuk login panitia, dan untuk login peserta itu beda lagi. Itu ada apa namanya tempatnya. Tadi untuk login peserta itu terdapat halaman tersendiri yang dimana di sini localhost requirement system login hashtag garis miring peserta. Jadi satu peserta, login peserta itu dilakukan setelah registrasi apabila peserta itu belum registrasi. Tapi jika peserta itu sudah registrasi, maka bisa langsung masuk ke submenu login, di mana submenu login terdapat login panitia dan login peserta. Baik, dilanjut untuk halaman berikutnya. Di sini halaman yang tadi saya sebutkan. Sebelum melakukan login, pastikan peserta melakukan registrasi. Nah, registrasi itu terdapat 3 tahap. Nah, tahap pertama itu membuat pembuatan akun seperti menginputkan nama peserta, NIM peserta, tetapi di NIM di sini itu dia ada ketentuannya seperti ini NIM. Kedua itu kita membuat masukkan input password, dan ketiga confirm password, kemudian klik submit, maka akan dilanjut dengan registrasi tahap 2, di mana registrasi tahap 2 ini dia terdapat nama mahasiswanya. Oke, ini ngecek. Baik, di sini itu adalah registrasi tahap kedua. Tahap kedua ini dia terdapat pengisian nama mahasiswa, namanya siapa, dengan mengisikan nomor telepon, IPK-nya berapa, alamat emailnya apa, tempat lahirnya apa, agamanya apa, tanggal lahirnya berapa, dan di sini dia harus mencantumkan atau melampirkan suatu foto asli jati diri dengan maksimal itu ukurannya 200 KB. Jadi di atas 200 KB itu tidak bisa, jadi harus melakukan kompres terlebih dahulu. Oke. Setelah melakukan di tahap registrasi 2 ini, maka untuk peserta melakukan registrasi di tahap ketiga. Nah, registrasi tahap ketiga, upload berkas sudah. Format berkas PDF 2 MB berhasil, atau mungkin di sini itu adalah pada tahap kedua tadi. Tadi kita sudah lakukan biodata 2018-12 yang berhasil disimpan. Jadi itu adalah untuk di tahap 2. Untuk di tahap 3 ini, setelah melakukan tahap 2 tadi, kita lakukan pemilihan formasi webdev, di mana kita memilih ingin melamar sebagai front end developer atau web end developer seperti itu, dan berkasnya itu berupa PDF dan dilampirkan. Dalam PDF itu pelamarannya itu dipinta mau melamar apa dan harus sesuai. Setelah itu melakukan pendaftaran selesai. Setelah melakukan pendaftaran selesai, maka si peserta itu dapat melakukan login, jadi masuk. Nah, jika sudah masuk, bisa masukkan name-nya sama passwordnya saja. Kemudian akan masuk ke halaman ujian, tetapi ujiannya itu saat sudah ada pengumuman bahwa ujian tanggal berapa sampai tanggal berapa, begitu.
Nah, untuk di presentasi halaman selanjutnya, yaitu di sini kita akan memaparkan bagaimana atau apa saja yang terdapat pada halaman admin. Nah, di halaman admin ini itu kita menggunakan template admin LTE seperti admin LTE, welcome to aplikasi chat recruitment system PT MediaTek. Nah, di sini untuk menunya, submenunya itu terdapat dashboard, informasi pendaftaran, data panitia, formasi development, jenis soal, pertanyaan soal, data peserta, dan data nilai itu terdapat semua di sini. Nah, ini adalah login untuk panitia dan khususnya ini untuk admin sih sebenarnya mah. Jadi kalau untuk panitia itu dia di sini ada batasan di mana tidak bisa mengakses data panitia. Jadi kalau misalkan yang admin ini itu bisa mengakses data panitia. Oke, next pada di sini halaman data panitia. Di halaman data panitia ini, untuk mendaftarkan panitia tersebut itu dilakukan oleh seorang admin. Oleh seorang admin tinggal di klik button add, terus dimasukkan namanya siapa, username apa, passwordnya apa, kemudian di save. Maka admin sudah membuatkan data panitia atau mungkin menambahkan panitia seperti itu. Oke, kita coba cek di next di dari pemaparan yang tadi, dari pemaparan nomor 1 atau dari teman 1, 2, 3 sampai saya, itu kita tidak memaparkan untuk semuanya. Nah, dikarenakan lumayan banyak juga sih ya, jadi lumayan untuk pemaparan juga untuk lumayan banyak, tetapi kita tidak dapat menjelaskan secara rinci karena kan ya kita semua masih proses belajar seperti itu. Nah, dari presentasi ini, dari data-data yang kita presentasikan ini memiliki kesimpulan pada taraf kehidupan global yang penuh dengan kompetisi dalam segala bidang saat ini. Manajemen sumber daya manusia merupakan langkah strategis guna memenangkan persaingan antar negara dan antar organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaan tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen, yaitu penerimaan karyawan tadi. Oke. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan tepat berorientasi kepada tujuan organisasi. Nah, untuk sarannya, sebenarnya saran diajukan kepada aplikasi yang tadi dibuat. Tentunya masih menyadari jika masa di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Akan memperbaiki masalah tersebut dengan mempedomi pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari pembaca atau dari penyimak ini. Jika banyak kendala atau mungkin pastilah banyak kekurangan dari kelompok 1, tentunya saya mewakili atau bersama teman-teman yang lain memohonkan maaf apabila presentasi ini itu terdapat banyak sekali kesalahan, baik dari segi penjelasan, omongan, bahkan dari slide presentasinya. Kami ucapkan untuk mohon maaf karena presentasi ini kita bangun atas atas kemampuan sendiri gitu. Jadi jika banyak kesalahan kita mohon maaf. Demikian untuk presentasi ini, terima kasih.
Saya Ik Permana mewakili teman-teman kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.